Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas Filsafat Psikologi D, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi penalaran teori filsafat psikologi, analisis artikel jurnal, The Relation of Self-Supporting Personality, Device Personality, and Depression. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita melihat tujuan atau purpose dari artikel jurnal ini. Artikel ini karena dia merupakan artikel jurnal psikologi, maka kita melihatnya juga dari tujuan psikologi itu sendiri. Tujuan psikologi ini bisa dilihat dari pandangan arus utama psikologi, dan ada juga pandangan psikologi interpretatif. Nah, kalau dari pandangan arus utama psikologi, psikologi itu ada 4 tujuan, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, mengubah atau mengendalikan tingkah laku dan proses mental tuh. Nah, kemudian kalau dari pandangan psikologi interpretatifnya, psikologi itu tujuannya adalah memahami tingkah laku, memahami manusia. Sehingga tujuan dari jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan self-supporting personality dan memahami kaitannya dengan depresi. Yang pertama, terdapat sudut pandang psikologi kognitif, mencakup perilaku seperti suka diajak bicara orang dan memiliki banyak orang di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan apa yang difokuskan oleh psikologi kognitif, yaitu pada bagaimana orang berpikir dan mengolah informasi, bagaimana pengetahuan diperoleh di organisasi, diingat, dan digunakan untuk memandu tingkah laku. Yang kedua, terdapat sudut pandang psikologi humanistik. Psikologi humanistik menyatakan bahwa manusia perlu dipahami secara keseluruhan, manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri mencapai kondisi yang baik. Peneliti memaparkan dalam jurnal ini yaitu tanggung jawab antar pribadi mengacu pada setia dan jujur kepada orang lain. Karakteristik dan kecenderungan perilaku interpersonal ini ditekankan oleh budaya tradisional Tionghoa. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab interpersonal yang tinggi, populer, dan dihormati oleh kebanyakan orang di Cina. Selanjutnya terdapat sudut pandang psikologi sosiokultural. Pemahaman terhadap individu secara komprehensif didasari oleh pemahaman terhadap belief, sudut pandang, dan persepsi mengenai kehidupan orang itu. Jurnal ini memaparkan mengenai kecenderungan perilaku interpersonal dari budaya tradisional Tionghoa yang memiliki tanggung jawab interpersonal yang tinggi. Psikologi sosiokultural menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebagai hasil pengaruh sosial budaya. Selanjutnya, terdapat sudut pandang psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner menyatakan tingkah laku manusia dipandang sebagai proses dari seleksi alam yang dipengaruhi oleh faktor genetik maupun pengaruh dari lingkungan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, jurnal ini memaparkan keterbukaan interpersonal mengacu pada kecenderungan menerima individu lain secara positif. Itu juga dianggap sebagai karakteristik interpersonal yang sangat baik dan penting di Cina untuk kehidupan kolektif. Individu dengan keterbukaan interpersonal yang tinggi dipuji oleh orang lain dan dijadikan contoh bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dalam kelompok. Yang terakhir, terdapat sudut pandang psikologi perkembangan. Dalam jurnal ini, peneliti memaparkan mengenai Big Five Personality yang dijelaskan di dalam psikologi perkembangan. Menurut Papalia, psikologi perkembangan adalah suatu studi ilmiah tentang bagaimana seseorang berubah dan sekaligus bagaimana mereka tetap sama dalam waktu yang berbeda. Psikologi perkembangan meneliti seluruh rentang kehidupan manusia untuk memahami kapan dan bagaimana terjadinya perubahan dalam fungsi fisik, mental, dan sosial, dan bagaimana aspek-aspek tersebut saling berinteraksi selama rentang kehidupan menurut Kell 1993. Ide awal yang digunakan penulis dalam jurnal ini adalah berusaha untuk menemukan bagaimana hubungan antara SSP, Big Five Personality, dan depresi. Selanjutnya, peneliti mengembangkan ide menjadi sebuah penelitian ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep psikologi untuk mencapai tujuan penelitian. Konsep yang cukup jelas dipakai dalam jurnal ini dan merupakan konsep utama adalah tentang personality. Konsep personality disebutkan 2 kali, diantaranya mengenai self-supporting personality dan big five personality. Personality sendiri memiliki arti, sifat, dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Integrasi karakteristik dan struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki seseorang.
segala sesuatu mengenai diri sendiri sebagaimana diketahui oleh orang lain. Unsur penalaran selanjutnya adalah informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang sudah diberi makna dengan cara menemukan hubungan keterkaitan antar data-data yang sudah diolah dengan organisasi. Sebelum kita mengetahui informasi lebih lanjut, di sini ada kata data. Apa itu data? Satu set nilai variabel kualitatif atau kuantitatif tentang suatu item. Kualitatif yang dimaksud adalah berbentuk verbal, juga kuantitatif, data berupa numerik. Peneliti menggunakan data kuantitatif untuk membuat penyimpulan. Dengan menggunakan skala Likert 1-5 dan juga 1-4, peneliti mengukur self-supporting personality, Big Five personality, dan juga depression. Dengan metode self-report dan bentuk kuesioner yang disebarkan kepada para partisipan. Partisipan diambil dari 4 universitas di Cina yang berjumlah 215 perempuan dan juga 222 laki-laki. Dari hasil kuesioner ini didapatkan sebuah statistik di mana di sini ada 3 tabel untuk mengetahui korelasi antara informasi yang didapatkan adalah Big Five personality berkorelasi dengan depresi, self-supporting personality berhubungan dengan depresi, dan juga sebagian besar karakteristik self-supporting personality berkaitan dengan Big Five personality. Setelah kita mengetahui hubungan ketiga variabel yaitu Big Five personality dan juga self-supporting personality, lalu apa yang kita dapatkan dan bisa simpulkan dengan depresi? Sekarang, menuju unsur penalaran ke-7, yakni penyimpulan dan interpretasi. Hasil pengukuran interpersonal responsibility, interpersonal openness, dan personal independence mempunyai implikasi terhadap depresi di mana rendahnya hasil di ketiga trait ini mungkin disebabkan oleh penyebab yang sama dengan terjadinya depresi. Dengan begitu, ada konsekuensi di mana jika seseorang memiliki hasil yang rendah di ketiga trait ini, ada baiknya untuk melihat ada atau tidaknya gejala depresi yang lebih lanjut. Oke teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.